Pemirsa, ada yang menarik saat momen peluncuran Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin kemarin saat pidato Presiden Prabowo Subianto menyebut hubungan PDIP dan Partai Gerindra seperti kakak adik. Komentar Prabowo disambut senyum sumringah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Pidato Presiden Prabowo saat momen peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah mencuri perhatian. Di tengah pidatonya yang menyinggung soal kemandirian bangsa yang dicontohkan proklamator RI Soekarno, Prabowo tiba-tiba menyebut soal hubungan Gerindra dan PDIP seperti kakak adik. Komentar Prabowo langsung disambut senyum sumringah Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR RI. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Meski punya hubungan akur seperti kakak adik, Prabowo mengaku tidak masalah jika posisi PDIP di luar pemerintahan sebagai partai pengoreksi kebijakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi menemukan indikasi jumlah penumpang yang ternyata 2 kali lebih banyak dari data manifest. Kapal Barcelona. Polisi menetapkan nahkoda kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa 13 awak kapal dan menemukan indikasi jumlah penumpang tidak sesuai data manifest. Dari total jumlah korban 580 orang, 3 diantaranya meninggal dunia, termasuk seorang ibu hamil, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Jumlah korban tersebut jauh berbeda dari data manifest penumpang sebanyak 280 orang. Kementerian Perhubungan akan menyelidiki perbedaan data manifest dan jumlah penumpang. Penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNI. Ya. Ada kelalaian ataupun ada tindak pidana kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Kapal Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Para penumpang kapal nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran kapal Barcelona 5 masih diselidiki. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Buntut terbongkarnya praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, petugas melakukan sidak dan menemukan ponsel hingga memindahkan belasan narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Satu persatu kamar tahanan diperiksa untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan alat komunikasi ponsel, headset maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut penyidik Polda Metro Jaya membongkar praktek prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan seorang narapidana AN 40 tahun. Ia terbukti memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. Total ada 16 orang dari narapidana di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa terjadi antara pelajar dan mahasiswa di depan gedung SMA N4 Kota Serang berujung ricuh pada Senin siang. Massa menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi.
sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Usai diberikan peringatan 3 kali namun tak diindahkan, Satpol PP Kota Depok membongkar 79 bangunan liar di sepanjang Jalan Juanda. Pemilik bangunan pun memprotes dan meminta waktu untuk membereskan barang-barangnya. Seorang pemilik bangunan ini protes pembongkaran bangunan liar yang dilakukan Satpol PP di kawasan Jalan Juanda, Depok. Ia memprotes untuk meminta waktu tambahan mengosongkan tempat. Namun, permintaan itu ditolak karena surat perintah sudah dilayangkan 3 kali. Warga mengaku sudah menempati lahan selama 15 tahun dengan meminjam pada Pertamina tanpa uang sewa dengan syarat tidak melanggar aturan. Total ada 79 bangunan liar dibongkar yang umumnya digunakan sebagai tempat usaha jualan tanaman hias, warung makan, bengkelas, dan kios lainnya. Pihak Satpol PP menyatakan sudah beberapa kali mendapat laporan adanya tempat penjualan miras di area ini. Sehingga demi faktor keselamatan, keberadaan bangunan liar yang dinilai juga mengganggu estetika dan fungsi lahan akhirnya dibongkar. Pemkot Depok akan melakukan tindakan tegas dengan menjaga kawasan objek vital agar tetap steril dan aman dari aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pengangguran tembus 7,8 juta, para sarjana semakin sulit cari kerja. Demi mendapatkan pekerjaan, puluhan orang di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi rela menyetor uang ratusan juta rupiah ke yayasan fiktif bermodus penyalur kerja. Tiga pelaku sindikat penipuan dan penggelapan berkedok lowongan kerja di Cikarang Utara, Bekasi terbongkar. Melalui yayasan fiktif, ketiga pelaku menipu puluhan pencari kerja. Modusnya, pelaku menawarkan lowongan kerja kepada korban di kawasan industri Bekasi. Namun korban diminta setor 5 juta rupiah sebagai uang administrasi. Sulit banget, Mas. Jadi pokoknya susah dijelasin ya, sulit aja nyari kerja di Cikarang ini pasti. Total korban sementara ini sebanyak 29 orang dengan kerugian mencapai 250 juta rupiah. Kasus ini terungkap atas laporan salah satu korban. Sulitnya mencari kerja menjadi celah bagi sindikat penipuan untuk memperdaya para korban, termasuk para sarjana pencari kerja. Data BPS, pengangguran kini menembus 7,28 juta orang. Angka itu lebih tinggi dari tahun lalu sebanyak 7,20 juta orang. 1 juta pengangguran diantaranya adalah lulusan sarjana. Antrean bursa kerja di berbagai daerah selalu diserbu pelamar yang jumlahnya 3 hingga 4 kali lipat dari lowongan yang tersedia. Tim Liputan iNews melaporkan.